Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Adelia Bilkis Putri Dava, NPM 2210444. Saya adalah mahasiswa kelas L Hukum Internasional yang kebetulan dosen pengampunya adalah Bapak S. Parman. Jadi pada pagi hari ini saya ingin memaparkan sedikit materi yang telah saya dapatkan selama mempelajari hukum internasional. Mungkin ini lebih berkaitan tentang definisi dan ruang lingkup daripada hukum internasional itu sendiri. Hukum internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Jadi, hukum internasional adalah hukum yang memiliki bagian untuk mengatur aktivitas entitas dalam skala internasional. Pada awalnya, hukum internasional itu banyak diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangannya, pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas, sehingga hukum internasional juga mengurusi tentang struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu. Jadi selanjutnya, hukum internasional itu juga mengatur tentang perusahaan multinasional. Dan yang terakhir, hukum internasional juga mengatur tentang individu. Hukum internasional juga disebut sebagai hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa, dan atau hukum antar negara. Di sini yang dimaksud hukum bangsa-bangsa itu karena dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Selanjutnya, hukum antar bangsa di sini atau hukum antar negara itu lebih mengacu pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa atau negara. Jadi hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Mungkin sebagai contoh seperti negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, dan yang ketiga subjek hukum bukan negara satu sama lain. Selanjutnya di sini juga saya mengutip beberapa definisi menurut para ahli tentang hukum internasional. Yang pertama menurut Mohtar Kusuma Atmaja. Menurut Mohtar Kusuma Atmaja, hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, serta antara subjek hukum lain bukan negara. Selanjutnya, menurut Rebecca M. Willis, hukum internasional merupakan sekumpulan peraturan dan norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lainnya yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional dalam hubungan dengan negara lainnya. Selanjutnya juga ada dari J.G. Starke. Dari J.G. Starke itu dijelaskan bahwasanya hukum internasional itu merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya itu terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan satu sama lainnya. Selanjutnya juga ada dari pakar hukum terkenal di masa lampau, yakni Grotius.
Dalam bukunya yang berjudul De Jure Belli Ac Pacis atau Perihal Perang dan Damai, itu beliau menyampaikan bahwasanya hukum internasional merupakan hukum dan hubungan internasional yang didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Ini mengapa seperti ini? Karena ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. Selanjutnya juga ada menurut Akehurst. Menurut Akehurst, hukum internasional adalah sistem hukum yang dibentuk dari hubungan antara negara dengan negara. Selanjutnya juga ada dari Charles C.D. Hyde, yang mana Charles menyampaikan bahwa hukum internasional itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya, serta juga mencakup beberapa hal, mungkin seperti yang pertama organisasi internasional, yang kedua hubungan antara organisasi internasional satu dengan yang lainnya, dan yang ketiga peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara-negara atau negara-negara, dan hubungan antara organisasi internasional satu dengan yang lainnya. Hubungan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu dengan peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum bukan negara atau biasa disebut non-state entities. Pada dasarnya, hukum internasional dalam penerapannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada hukum perdata internasional, dan yang kedua ada hukum publik internasional. Jadi sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih hukum internasional publik itu. Jadi hukum internasional publik itu adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur tentang hubungan hukum perdata para pelaku yang mana masing-masing pelaku ini tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Jadi berdasarkan pada definisi-definisi di atas, secara sepintas sudah diperoleh bahwasanya gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional itu sendiri, yang di dalamnya terkandung unsur subjek atau pelaku, hubungan hukum antara subjek atau pelaku, serta hal-hal atau objek yang tercakup dalam pengaturannya, serta juga prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Sedangkan mengenai subjek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subjek hukum internasional sebagaimana pernah dijadikan pandangan yang berlaku umum dalam kalangan sarjana sebelumnya. 21. Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup pesat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, banyaknya negara-negara baru yang lahir sebagai akibat daripada dekolonialisasi dan meningkatkan hubungan antar negara.
Untuk yang kedua, kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur tentang kerjasama antar negara di berbagai bidang. Yang ketiga, yakni karena banyaknya perjanjian internasional yang dibuat, baik bersifat bilateral, regional, maupun bersifat global. Yang keempat, bermunculannya organisasi-organisasi internasional seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berbagai organ subsidiarnya serta badan-badan khusus dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyiapkan ketentuan-ketentuan baru dalam berbagai bidang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.